Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nabila Dika, absen 21 dari kelas 11. Pengertian dan sejarah histologi. Histologi berasal dari kata Yunani yaitu histos yang berarti jaringan dan logia yaitu pengetahuan. Jadi histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Histologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histologi sangat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Histopatologi sangat berguna dalam penegakan diagnosa penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Sebagai contoh, pada bidang kedokteran, kehadiran tumor memerlukan hasil pemeriksaan yaitu sampel jaringan. Sejarah histologi ditemukan pertama kali pada abad 17 oleh Italian Marcello Malpighi. Mikroskop pertama ini dapat mempelajari unit biologis yang sangat kecil. Malpighi menganalisis beberapa bagian organ tubuh hewan seperti kelelawar, katak, dan lain-lain menggunakan mikroskop. Malpighi juga mempelajari struktur paru-paru, memperhatikan membran alveoli, dan penghubung yang tipis mirip rambut seperti antara pembuluh darah dan arteri yang diberi nama kapiler. Alur pemeriksaan morfologi sel. Untuk pengambilan sampel biasanya diperiksa oleh dokter umum, dokter spesialis bidan, atau paramedis. Pada proses sampel biasanya dilakukan oleh tenaga analis atau teknisi lab. Dan diagnosa dilakukan oleh dokter spesialis PA. Hakikat pengolahan sampel. Dibutuhkan pengolahan sampel yang dapat mencerminkan apa yang seharusnya tergambar pada sampel. Pengolahan sampel tidak boleh mengubah atau menghilangkan apa yang seharusnya ada pada bahan pemeriksaan tersebut. Penanganan jaringan basah. Prinsip pengambilan jaringan mengikuti kaidah ilmiah spesifik berdasarkan organ, yaitu yang pertama, biopsi insisi, mengambil sedikit jaringan dari lesi yang dicurigai. Yang kedua, biopsi eksisi, mengeluarkan seluruh lesi beserta jaringan yang berdekatan. Yang ketiga, lumpektomi, kistektomi. Klinikus mengeluarkan massa tumor atau jaringan kistal. Yang keempat, organektomi atau reseksi, mengeluarkan seluruh atau sebagian organ tertentu. Yang terakhir, operasi radikal, reseksi dengan pengambilan kelenjar-kelenjar getah bening regional. Selanjutnya, yaitu memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinikus. Memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar, mendeskripsikan bentuk, ukuran, warna, dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. Yang terakhir, yaitu menanamkan motivasi. Kesalahan 0% terjadi. Menulis keterangan makroskopik. Yang pertama, yaitu nama organ atau unsur jaringan, contoh lemak, kulit, hati. Yang kedua, bentuk jaringan, contoh bulat, berbenjol, keping-keping. Yang ketiga, warna, contohnya putih, kuning, bercak-bercak hitam. Yang keempat, berat jaringan. Yang kelima, ukuran jaringan dalam dimensi atau empiris. Contoh, ukuran 2 x 4 mm, 6 x 5 x 3 cm, diameter 6 cm, 2 cc. Empiris sebesar kacang hijau, mini. Yang keenam, keterangan lesi, bentuk, ukuran, warna, dan konsistensi lesi. Yang terakhir, sampel yang diambil dan diberi keterangan asal. Bab selanjutnya, sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan jaringan aslinya. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, maka pengelolaan jaringan mulai dari pengambilan jaringan di kamar operasi sampai di tempat laboratorium harus memadai standar yang telah ditentukan. Tujuan sampel yang representatif adalah agar hasil dari pemeriksaan jaringan di laboratorium sesuai dengan penyakit yang diderita. Data yang lengkap, pengelolaan jaringan yang baik akan sangat membantu menegakkan diagnosis oleh laboratorium histopatologi. Persiapan memilih sampel. Yang harus diperhatikan yang pertama, formulir permintaan pemeriksaan histopatologi berisi identitas penderita, yaitu nama, jenis kelamin, umur, alamat,
serta nama dokter atau rumah sakit pengirim. Yang kedua, lokasi dan cara pengambilan jaringan, misalnya biopsi atau operasi kerokan insisi. Oleh karena jika salah mencatat dan tertukar dengan jaringan yang lain, akan membuat hasil pemeriksaan salah interpretasi. Yang ketiga, keterangan klinik, pemeriksaan penunjang laboratorium, foto USG, dan diagnosis sementara sangat diperlukan untuk melengkapi data yang akurat sehingga membantu diagnosis patologinya. Misalnya, kelainan tulang hendaknya disertai dengan foto ronsen dari tulang tersebut untuk menentukan apakah batas sayatan operasi telah bebas dari tumor. Hendaknya klinisi membuat Anda mana bagian atas, bawah, kiri, kanan, permukaan, atau dasar dari tumor dengan menggunakan sutra, catgut, atau tinta Cina, terutama untuk uterus, mana bagian ovarium kanan dan kiri. Pemotongan jaringan. Prinsip dasar yaitu mengambil bagian jaringan yang representatif. Potong dengan tebal maksimal tidak melebihi tebal kaset jar. Masukkan ke dalam kaset yang sudah diberi nomor sesuai nomor formulir. Banyak potongan bergantung pada jenis jaringan dan besar jaringan. Ada beberapa organ yang memerlukan jumlah potongan tertentu. Setelah jaringan dimasukkan ke dalam kaset, ditutup kaset dimasukkan ke dalam wadah berisi formalin 10% buffer fosfat. Fiksasi. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh agar kondisinya tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Tujuannya untuk menghambat proses pembusukan dan autolisis, pengawetan, pengerasan, pemadatan koloid, dan pengaruh terhadap pewarnaan. Prinsip yang pertama ada koagulasi, yaitu proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Yang kedua, presipitasi, yaitu proses pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein. Syarat larutan fiksasi memiliki kemampuan untuk menginaktivasi enzim pada proses pembusukan, tidak menyebabkan jaringan membengkak atau mengkerut, dan tidak melarutkan bagian dari jaringan, mampu mempertahankan jaringan dan menyediakan kondisi untuk dilakukan dehidrasi, clearing, dan embending, mampu membunuh bakteri, jamur, dan virus pada sel atau jaringan. Prosedur optimalkan kualitas. Masukkan jaringan secepat mungkin, hentikan metabolisme dengan pendinginan. Jaringan segera dapat bersifat infeksius. Jangan biarkan spesimen mengering. Jangan mendistorsi jaringan. Beri lebar secara lengkap dan akurat. Larutan yang digunakan yaitu formalin, alkohol, larutan boli, dan merkuri. Fiksasi rutin yang digunakan untuk pemeriksaan histologi yaitu 10% NBF, yaitu netral buffer formalin, direkomendasikan sebagai zat fiksasi untuk jaringan dengan teknik IHCS atau ISH. Hal yang perlu diperhatikan dalam fiksasi yaitu tebal, irisan, volume larutan, pengawet, jenis larutan pengawet, temperatur, pH, waktu, dan durasi fiksasi. Untuk waktu fiksasi, spesimen harus segera dikirim ke lab PA dan diproses secepat mungkin, 20-30 menit setelah jaringan diangkat. Untuk durasi fiksasi sendiri, untuk fiksasi sampel yang eksisi secara bedah, waktu untuk direkomendasikan pengujian lanjutan atau IHK adalah 6-48 jam. Durasi optimum fiksasi tergantung pada jenis prosedur pengambilan sampel jaringan yang digunakan, ketebalan jaringan, dan zat fiksasi. Dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik atau suka air. Memiliki kutub yang kuat berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Dehidrasi harus dilakukan secara perlahan. Jika gradien atau jarak konsentrasi reagen terlalu berlebihan, maka arus difusi melintasi membran sel dapat meningkatkan kemungkinan terjadi kerusakan pada sel.
Oleh karena itu, spesimen diproses menggunakan reagen dengan konsentrasi meningkat. Dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Dehidrasi yang tidak sempurna akan mengganggu penetrasi reagen pembening ke dalam jaringan, sehingga spesimennya lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Hal yang penting lainnya yaitu sebelum dilakukan proses ini, jaringan harus dipastikan sudah difiksasi dengan baik sehingga tidak terjadi artefak oleh karena terjadi fiksasi alkohol. Tujuan dehidrasi untuk menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan dan menggantikan air tersebut dengan alkohol, mencuci dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh. Molekul air yang digunakan pada tahapan fiksasi dapat mengganggu tahapan selanjutnya dari proses pembuatan preparat. Pembuangan air tersebut merupakan tujuan dehidrasi. Macam-macam larutan dehidrasi. Reagen yang dapat digunakan yaitu etanol, etanol aseton, metanol, isoprofil, butanol, glikogen, dan alkohol terdenaturasi. Larutan di atas pada dasarnya dapat digunakan pada proses dehidrasi. Namun perlu diingat bahwa setiap larutan dehidrasi memiliki berbagai kekurangan maupun kelebihan seperti menghasilkan jaringan yang keras, waktu yang digunakan lebih lama, hingga tingkat toksisitas yang tinggi dari tiap-tiap larutan dehidran. Namun, di balik berbagai jenis larutan dehidran, ada beberapa tanda bahwa dehidrasi telah berhasil dilakukan. Antara lain, tidak terlihat lagi aliran perpindahan larutan ketika dimasukkan ke dalam larutan dehidrasi terakhir. Warna yang dihasilkan dari jaringan tersebut terlihat berwarna abu-abu dan atau pucat, tekstur lunak, dan rapuh. Gunakan 1 hingga 3 buah kaset sebagai kontrol, di mana di setiap tahap kontrol dipotong menjadi 2 untuk melihat keberhasilan proses tersebut hingga ke tengah jaringan. Prosedur dehidrasi melewatkan jaringan melalui satu seri larutan yang dapat menarik air dengan konsentrasi larutan semakin naik dan konsentrasi air semakin menurun. Larutan akan menarik air dan kemudian menempati ruangan yang ditinggalkan oleh air tersebut. Proses dehidrasi menggunakan larutan alkohol. Yang pertama yaitu alkohol 70% selama 1,5 jam. Yang kedua alkohol 80%, yaitu 1,5 jam juga. Alkohol 90%, waktunya 1,5 jam. Untuk alkohol absolut atau alkohol 100%, waktunya 1 jam. Kemudian alkohol absolut lagi, waktunya 1 jam. Dan yang terakhir, alkohol absolut, waktunya 2 jam. Syarat larutan dehidrasi: dapat menarik air dari dalam jaringan, dapat bercampur dengan clearing agen atau larutan penjernih, tidak membatalkan fungsi fiksasi, dapat mempertahankan bentuk jaringan seperti setelah difiksasi, mampu mengisi ruangan pada jaringan yang ditinggalkan oleh air, sebaiknya digunakan dalam keadaan segar. Clearing, pengertian dan tujuan. Reagen pembandingan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Reagen pembandingan larut dalam 2 larutan tersebut. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembandingan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantikannya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Reagen yang dapat digunakan yaitu silol. Silol adalah cairan yang mudah terbakar dan tidak berwarna dengan aroma khas minyak bumi, larut dengan sebagian pelarut organik dan helin parafin. Yang kedua, toluen. Toluen memiliki sifat yang mirip dengan silol, tetapi jaringan tidak rusak meskipun waktu perendaman jaringan berlangsung lama. Yang ketiga, kloroform. Kloroform lebih lambat bereaksi daripada silol dan menyebabkan kerapuhan yang kurang. Keempat, silol substitusi. Silol substitusi adalah hidrokarbon alifatik yang ada dalam bentuk rantai panjang dan rantai pendek. Citrus fluoride oil atau reagen limonene. Reagen limonene adalah ekstrak dari kulit jeruk dan lemon. Reagen ini tidak beracun dan mudah bercampur dengan air. Prosedur clearing melewatkan jaringan melalui satu seri larutan yang dapat menarik atau mengeluarkan cairan dehidrasi dan
kimia dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi atau impregnasi. Larutan akan menarik cairan dehidrasi dan kemudian menempati ruangan yang ditinggalkan oleh cairan dehidrasi tersebut. Yang pertama, silol 1 direndam selama 1 jam, kemudian dimasukkan ke silol 2 dengan waktu 1,5 jam, dan yang terakhir silol 3 dengan waktu 1,5 jam. Syarat larutan clearing. Agen pembandingan harus memiliki kemampuan penetrasi jaringan yang cepat, penghapusan agen dehidrasi cepat mudah diganti oleh agen infiltrasi, menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal, sifat mudah terbakar yang rendah, toksisitas rendah, dan murah.